kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Yuk kita simak video pembelajarannya berikut ini. Di sini ibu mempunyai satu buah pisang, yang mana pisang ini akan ibu bagi menjadi dua bagian sama besar. Kita bagi dua dulu ya, tapi harus sama besar. Setelah dibagi dua sama besar, maka nilai satu bagian ini adalah, ya betul, yaitu nilainya adalah 1/2. Jika satu pisang ini ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar, ini ya. Nah, seperti ini ada 4 bagian sama besar, maka nilai satu bagian ini berapa yuk? Ya, betul. Nilainya adalah 1/4 karena yang tadi asalnya satu pisangnya dibagi menjadi 4. Jadi satu bagian ini bernilai 1/4. Nah, bagaimana jika ibu mempunyai dua buah pisang ini, tetapi ibu akan membaginya menjadi 6 bagian? Ya, kita potong dulu ya. Membaginya harus sama besar, ya. Nih, kita bagi menjadi 3 ya. Ini untuk satu pisang kita bagi 3. Yang satu pisang lagi kita juga membaginya menjadi 3. Maka 2 pisang ini ibu bagi menjadi 6. Maka satu bagian ini bernilai berapa yuk? Ya, betul, bernilai 2/6. Kenapa 2/6? Karena tadi asalnya pisangnya ada 2, tetapi dibagi menjadi 6 bagian. Jadi nilainya satu bagian ini adalah 2/6. Hari ini Ananda akan belajar bab 1, yaitu operasi hitung pecahan. Yang mana operasi hitung pecahan ini membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tujuan Ananda mempelajari materi ini adalah agar Ananda dapat menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Materi tentang pecahan ini bukan merupakan hal yang asing, dikarenakan pelajaran ini sudah dipelajari pada saat Ananda kelas 4. Yuk sekarang kita ingat kembali materi ini. Sekarang ada berapa macam dalam pecahan itu? Ya, macam-macam pecahan itu ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Seperti apa pecahan biasa itu? Nah, contoh bilangannya seperti ini ya, yaitu 1/2, di mana ada pembilang dan ada penyebut. Yang mana disebut pembilang? Yang atas ya, yang angka 1. Sedangkan penyebut yaitu yang bawah, yaitu angka 2. Nah, untuk macam pecahan selanjutnya, yang kedua adalah pecahan campuran. Yang seperti apa pecahan campuran itu? Nah, berikut ini adalah contoh bilangannya, yaitu contohnya 1/2. Jadi ada 3 angka di dalam pecahan campuran ini. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pecahan desimal. Yang seperti apa pecahan desimal itu? Nah, contoh bilangannya ini yaitu 0,35. Ya. Jadi ciri khas dari pecahan desimal ini ada komanya. Setelah koma jangan
dibaca puluhan, tetapi dibacanya satuan. Contoh yang ini dibacanya 0,35, bukan 0,35 ya. Sekali lagi ini adalah 0,35. Nah, yang keempat, macam pecahan ini adalah persen. Yang seperti apa persen itu? Nah, contoh bilangannya ini adalah 50%. Nah, ini sudah tidak asing lagi mungkin ya bagi Anda semua. Banyak dijumpai juga di mal-mal ya, contohnya diskon 50%. Ya, kemudian di mana ya? Di pembelanjaan online juga ada diskon-diskon seperti itu ya. Nah, kalian bisa mempelajari macam-macam pecahan ini untuk materi matematika kelas 5. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penjumlahan pecahan biasa. Yuk, sekarang kita mulai untuk belajar mengenai penjumlahan pecahan biasa. Silakan Anda persiapkan buku catatannya dan juga buku paketnya. Berikut ini adalah contoh soal penjumlahan pecahan biasa. Ibu mempunyai contoh soal sebagai berikut. 2/7 ditambah 4/7 sama dengan titik-titik. Nah, coba Ananda lihat di sini bahwa di sini ada pembilang dan ada penyebut. Yang 2 dan 4 ini disebut pembilang, sedangkan 7 ini yaitu penyebut. Nah, penyebutnya di sini sama, yang 17, yang 17. Kalau penyebutnya sama, kita mudah saja langsung menjumlahkan yang atasnya, yaitu pembilangnya. Ya, jadi langsung seperti ini. 2 ditambah 4, berapa yo? Ya, betul ya. 6 tentunya. 6. Terus di bawahnya, karena pembilang sudah kita ketahui 6, nah penyebutnya itu karena sama, ya sudah ditulis saja 7. Jadi hasilnya 6/7. Mudah bukan untuk menjumlahkan pecahan biasa yang mana penyebutnya sama, itu langsung pembilangnya dijumlahkan tanpa harus mengubah penyebutnya. Nah, sekarang contoh yang kedua nih. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana ini? Kalau penyebutnya tidak sama ya, yang ini 3, yang ini 2. Kalau penyebutnya tidak sama, ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan KPK, yang kedua dengan kali silang. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan yang mudah dulu saja agar Ananda cepat mengerti ya, yaitu dengan perkalian silang. Seperti apa perkalian silang? Nah, perkalian silang ini seperti ini. Yang ini kan pembilangnya 1, sedangkan yang ini penyebutnya 2. Silangkan. Nah, di sini ini silang dengan ini, kemudian ini yang 1 disilang dengan 3. Nah, yang mana dulu sekarang? Yang kiri dulu. 1 dikali 2 berapa? Ya, 2. Nah, yang bawah, yang ini penyebutnya itu dikalikan dengan ini ya. Coba sekarang 1 dikali 2 yaitu 2 hasilnya ini kan. Kemudian 1 yang ini dikali 3 hasilnya berapa? Ya, 3 ya. 3. Nah, yang ini yang terakhir 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, maka kita lanjutkan dengan menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 berapa? Ya, betul, 5. 5/6. Nah, seperti itu untuk penjumlahan pecahan biasa yang mana penyebutnya tidak sama. Jadi, pakai saja kali silang ya. Itu akan
mempermudah Ananda untuk menghitungnya. Kalau bagaimana Bu, kalau saya itu waktu kelas 4 mudah dengan menggunakan KPK? Ya boleh, silahkan untuk menggunakan KPK. Jika Ananda lebih paham, silahkan dipakai. Tapi kalau lebih mudah atau lebih paham dengan kali silang, boleh digunakan. Yang mana saja ya, yang penting Ananda paham. Selain yang tadi, Ibu juga mempunyai soal sebagai berikut. Coba diperhatikan ya. Berikut ini soalnya 4/15 ditambah 6/10. Di sini penyebutnya tidak sama. Kita pakai kali silang ya. Ini sama dengan. Coba, mana tadi yang sudah diajarkan sama Ibu? Ya, 4 dikali 10. Kemudian nanti 6 dikali 15 ya. Dan nanti apa? Penyebutnya dikali penyebut ya. 15 dikali 10. Coba sekarang 4 dikali 10 berapa? 40. Yang ini penyebutnya 15 dikali 10, 150. Kemudian ditambah nih, sekarang 6 dikali 15 berapa yuk? Ya, 90. Nah ini kemudian penyebutnya 15 dikali 10 yaitu 150. Sama dengan, nah ini sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka yang atasnya tinggal dijumlahkan. 40 ditambah 90 berapa? Ya betul, 130 per berapa di sini? 150 karena penyebutnya sudah sama. Nah bagaimana ini? Banyak sekali ya angkanya, tidak usah khawatir. Coba lihat di sini. Yang atas nih ada nolnya, punya telur. Yang bawah juga ada nolnya, punya telur. Nah kalau pada punya telur, kita pecahkan saja dua-duanya telurnya ya dengan sama rata. Yuk kita pecahkan dulu. Ya, kita pecahkan ya, 0 yang atas kita pecahkan saja. Kemudian 0 yang bawah juga kita pecahkan saja. Berapa coba kalau sudah dipecahkan ini 0 dua-duanya? Maka hasilnya 13/15 gitu. Mudah bukan? Nah sekarang bagaimana jika hasil akhir dari penjumlahan tersebut bisa disederhanakan? Maka sederhanakanlah. Jadi apabila hasil akhirnya itu bisa disederhanakan, maka Ananda harus menyederhanakannya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Coba ini Ibu punya contoh hasil akhirnya adalah 28/32. Nah ini bisa disederhanakan atau tidak? Kita cek saja. Kita mulai saja membaginya dengan angka 2. Kalau nggak bisa 2, 3 dan seterusnya. Yang paling bawah aja dulu yang yaitu dibagi angka 2. Coba ini 28 apakah bisa dibagi 2? Kemudian 32 bisa dibagi 2? Nah ini harus dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah ini 28 bisa dibagi 2 dan 32 juga bisa dibagi 2. Nah kita bagi ya, yang atas kita bagi dengan 2. Yang bawah juga 32 ini kita bagi juga dengan 2. Berapa hasilnya? 28 dibagi 2, maaf ya 14. Kemudian 32 dibagi 2 berapa? Ya 16. Nah coba lihat, teliti kembali, apakah 14 dan 16 ini bisa disederhanakan? Apakah bisa dibagi 2? Nah bisa ya, kita bagi lagi, 14 dibagi 2, kemudian 16 juga, karena yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2, sama dengan berapa? 14 bagi 2? Ya betul, 7. Kemudian 16 bagi 2 itu 8. Nah kalau sudah ini bisa disederhanakan lagi? Tentu tidak ya. Maka hasil akhirnya adalah 7/8 gitu ya. Untuk mengukur sejauh mana Anda memahami materi yang telah Ibu sampaikan, maka sekarang saatnya untuk evaluasi. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman Ananda, sekarang Ananda kerjakan latihan 1
halaman 6 buku paket SPS Matematika nomor 1 bagian A, B, C, dan D. Jika sudah, silakan jawaban Ananda ditulis di buku catatan atau buku tugas matematika, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan di assignment channel matematika. Sekarang saatnya untuk mengerjakan tugas. Semangat, semangat, semangat. Jika Ananda menemukan kesulitan dalam mengisi soal, silakan Ananda bertanya kepada orang tua atau langsung menghubungi ibu guru. Terima kasih Ananda sudah menyimak dan memahami materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.